Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, naibul imam yang dimuliakan Allah, Rais Sungai Kakap yang dimuliakan Allah, para ikhwan dan akhwat, wabil khusus Sohibul Bait yang sama-sama kita mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW serta seluruh sahabat dan kerabat beliau serta umatnya yang tetap istiqomah hingga yaumil kiamah. Para hamba Allah, para ikhwan yang dimuliakan Allah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, terutama karunia iman dan Islam, dan kemudahan kita untuk menunaikan perintah Allah. Karena iman dan Islam itu harus diwujudkan dalam aktivitas kita, dalam amal. Dan dalam amal itu, kalau mau kita sebut, ada juga tingkatannya. Ada amal yang dilaksanakan dengan dasar suka, amal juga, amal soleh. Banyak sekali kebaikan-kebaikan itu yang memang kita sudah sukai, amal soleh juga. Ada amal yang kita kerjakan harus dengan bahkan terkesan agak memaksakan diri. Memaksakan diri itu mungkin karena kita agak kurang suka, tetapi karena itu amal kebaikan, amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun laksanakan. Nah, tingkatan yang tertinggi itu adalah amal yang dikerjakan dengan perjuangan pengorbanan. Itu amal tertinggi. Makanya kalau orang yang disebut berjihad di jalan Allah itu orang yang bersungguh-sungguh. Kenapa bersungguh-sungguh? Karena dia kerjakan itu dengan perjuangan dan pengorbanan. Banyak yang dikorbankan. Nah, itu amal tertinggi. Tidak banyak orang yang mampu beramal seperti itu. Nah, para ikhwan, ta'alum di antaranya adalah salah satu bentuk untuk di kita saat ini ya, salah satu bentuk pelajaran kita untuk berjihad. Ta'alum itu karena banyak pengorbanan. Apalagi kalau ta'alumnya di Parikladi. Itu bagi saya ya. Kalau bagi Iwan sih nyaman. Sekira lu tak ada yang Parikladi, kata Iwan Parikladi. Yang beragung pun nyampai gitu. Iya. Atau mungkin ketika mau menunaikannya hujan pula. Tapi itu tetap berangkat. Kayak tadi saya agak ragu-ragu nih. Sebenarnya kendaraan banyak di rumah itu. Motor 2, mobil 1. Kalau mau dihitung bannya itu ada 8 sebenarnya ban tuh. 9 ya. Mobil kan ada 5 ya. Sama ban serapnya. Jadi saya pakailah motor kan istri tak mau kita tak ikut, ada urusan. Pakai motor, ambil motor yang habis diservis. Saya baru teringat, saya dah lama ngisi bensin, jadi sempat tadi berdorong. Saya bilang dari sekian lama nih punya kendaraan nih, Allah kasih kesempatan juga nak dorong motor karena kehabisan bensin gitu. Campur dorong, Mas. Campur dorong ya. Malu sebenarnya kalau mendorong karena kehabisan bensin tuh. Iya. Ya, Pak Ikhwan, jadi ada amal yang dilakukan dengan perjuangan. Nah, salah satu kiat kita untuk bisa beramal dengan perjuangan, itu para ikhwan kita harus memiliki keinginan yang kuat. Dalam Islam itu namanya azam. Fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Makanya sandingannya itu adalah tawakal. Karena itu harus berasal dari keinginan yang kuat di dalam hati kita. Nah, kalau kita sandingkan lagi, bagaimana kita agar memiliki keinginan yang kuat, kita harus paham betul amal yang kita kerjakan itu betul-betul memiliki nilai yang tinggi. Wajarlah kalau kemudian kita berazam. Wajarlah kalau kemudian kita berkorban untuk tunaikan amal itu. Para ikhwan, oleh karena itu, kita belajar lagi, belajar untuk tunaikan segala amal. Memang sebutannya kan amal soleh semua nih, cuman amal soleh itu punya tingkatan. Nah, tingkatan tertinggi itu adalah yang bernilai jihad fisabilillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dulu kami pernah cerita, pernah bilang juga, pernah kita sampaikan mengenai amal soleh infak gitu ya. Guring-guringnya sampai goreng-goreng. Nah, infak itu para ikhwan juga demikian. Semuanya infak, infak fisabilillah. Bahkan ketika kita menafkahi keluarga, itu infak fisabilillah juga. Tetapi ada infak yang nilainya itu lebih tinggi lagi. Alladzina yunfiqu fis-sarra wad-dharra. Kalau fis-sarra itu dalam kondisi aman, lapang. Wad-dharra dalam kondisi kesulitan, itu berat. Orang yang bertakwa itu mereka tetap berinfak meskipun dalam kondisi yang berat. Mereka tetap berinfak ithar, meskipun mereka itu cinta, suka dengan barang dia itu. Tetapi dia tetap berikan hartanya, meskipun dia juga memerlukan barang itu. Barang siapa yang terlepas dari, apa kata Allah, dari kekikiran dirinya, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita belajar saat ini jihad kita itu diantaranya adalah ta'alum. Ta'alum semakin kita mendatanginya dengan pengorbanan perjuangan, itu semakin tinggi nilainya. Allah mengajarkan kita begitu. Sebelum nanti kita betul-betul jihad bil qital, ya belum tentu juga kita ketemu. Tapi setidak-tidaknya kita sudah bersiap-siap. Terbiasa berkorban, terbiasa mengutamakan kepentingan yang lebih utama, terbiasa berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran yang sangat bagus ya ketika Ustaz Umar Rasyid itu, Pak Ikhwan, dia orang alim di jamaah, beliau dari Madinah kalau tidak salah, dari mana, dari Makkah itu. Pendidikan beliau, basic-nya itu juga banyak, di antaranya beliau lama juga di Salafi. Kemudian beliau berhimpun di jamaah. Salah satu yang membuat beliau itu berhimpun di jamaah adalah perkara bai'ah. Soal dalil beliau Masya Allah udah di luar kepala. Kemudian dia bilang begini, saya meyakini bai'at kepada Imam Mahdi itu benar. Cuman dia bilang, bai'at itu bukan perkara mudah. Jadi setidak-tidaknya saya berbai'at sekarang itu untuk melatih diri. Terbiasa untuk menundukkan diri kita kepada imamul muslimin gitu kan, mentaatinya, karena tidak mudah mentaati manusia itu. Begitu berbai'at, dia mentaatinya, sehingga nanti begitu masanya tiba, Allah takdirkan kita ketemu dengan Imam Mahdi, dia bilang, yang kita berbai'at kepadanya, maka kita mudah untuk berbai'at. Itu yang beliau sampaikan. Saya tidak yakin, dia bilang, orang-orang itu yang merindukan Imam Mahdi, bisa berbai'at nanti. Sama seperti Bani Israil itu para ikhwan, yang minta Raja Talut itu siapa? Yang minta raja itu? Bani Israil. Bani Israil yang minta itu. Minta kepada waktu itu nabinya. Kalau menurut tarikh itu nabi, walaupun ceritanya juga Israiliyat ya. Tetapi ayatnya benar, ada ayatnya. Mereka minta menghadap kepada pimpinannya, kalau menurut cerita itu adalah nabi. Meminta kepada nabi agar dikirim kepada mereka raja. Jadi mereka minta raja. Begitu muncul Talut, lalu mereka yang protes. Kenapa pula seperti ini rajanya? Kenapa nggak dipilih di antara kita nih, dia bilang. Yang lebih kuat, yang lebih terpandang, lebih dikenal. Siapa itu Pak Iwan Talut tuh? Pengembala, petani, orang tak dikenal. Nggak ada satu orang pun yang kenal. Itu berdasarkan wahyu dari Allah. Ilham dari Allah kepada nabi tersebut. Bahwa nanti yang akan menjadi pemimpin kalian, raja kalian adalah seseorang yang muncul dari bukit sana. Apa yang muncul tuh? Jangan dibayangkan kayak ada cahaya tiba-tiba muncul, kayak film gitu ya. Nggak begitu. Ada seorang peternak pengembala yang kesasar nyari kambingnya, gembalaannya. Di bukit. Ternyata itulah dia rajanya itu. Ya gitu tuh. Kita tidak terbiasa para ikhwan. Makanya beruntung sekali orang yang sudah berhimpun di jamaah, orang mentaati manusia karena Allah. Meskipun manusia itu mungkin junior dia. Nah, antara Bang Asmadi sama Rois mana tua nih? Kurang lebih ya. Tapi kalau lihat badan sih kayaknya lebih senior Bang Asmadi lah. 2 bulan. 2 bulan. Lebih ya. Nah, 1 tahun. Nah, itu para ikhwan tidak mudah mentaati Rois gitu. Mentaati naib bagi yang lebih senior atau mentaati wali, bahkan mungkin mentaati imam tidak mudah. Mentaati manusia itu tidak mudah para ikhwan.
Kalau mentaati Nabi, seyogyanya mudah, tapi itu pun tidak mudah bagi orang-orang terdahulu kan. Ada pamannya, "Masa aku taat dengan Muhammad?" Dia bilang, anaknya Abdullah. Nah, Amr bin Hisham atau Abu Jahal, tak mau taat dia. Masa taat sama anak muda nih? Masya Allah. Jadi para ikhwan pada hakikatnya tidak mudah kecuali atas hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini barang langka kita amalkan ketika kita bisa mentaati manusia karena Allah, atas perintah Allah dan contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para ikhwan, eee, ini Masya Allah kalau mau kita hayati, kita renungkan gitu ya, kejadian saat ini tentu hati kita, pikiran kita, dan fokus kita itu pada Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Kalau mau kita ambil semacam satu nasihat untuk kita para ikhwan, tentu ini adalah satu fokus perjuangan. Tetapi yang kami hayati, ini sebenarnya di balik itu salah satu tanda. Tanda ya ujungnya juga salah satu bagian dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dalam hal keimanan gitu ya. Tanda. Karena kalau bicara tentang dunia modern, kita anggap modern sekarang itu para ikhwan, itu sudah hampir kita lupakan tanda-tanda yang bersifat kenabian. Nah ini Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, sekarang kan Masjid Al-Aqsa nih, dan Palestina itu adalah negeri para nabi. Kita dipertemukan oleh Allah satu masa, dibersamakan dengan masa seperti ini gitu kan. Kita bertemu dengan manusia-manusia yang Allah tinggalkan. Sampai ke masa kita, mereka berpolah, bertingkah laku sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Masya Allah para ikhwan, ini tanda keimanan. Itu orang-orang Yahudi itu pada masa Rasul, bisa dibilang begini, belum semua kejahatan mereka itu dinampakkan pada masa Rasul. Yang para ikhwan dengar kalau pada masa Rasul itu perang lawan siapa? Bang Asmadi, Pak Asmadi. Perang lawan mana? Yang kedengaran sebutkan ya, perang perang pada masa Rasul perang apa? Perang Badar, perang apa lagi? Ah, perang Tabuk, perang apa lagi? Nah, ibu-ibu perang apa lagi? Tadi perang Badar, perang Tabuk ada disebutkan. Ah, perang Parit, boleh juga perang Parit. Ya, namanya memang perang Parit, tapi dalam bahasa bahasa kita itu perang Parit itu. Kalau bahasa Arabnya perang Khandaq. Apalagi Bang Boy? Udah 4 lah ya kita sebutkan. Perang Uhud, perang Badar, perang Tabuk, perang Khandaq. Nah, yang kelima ada 60-an perang tuh. Lupa masih bagus. Berarti pernah ingat kan. Ah, Bang Lungamrat perang? Enggak apa-apa, enggak apa. Enggak wajib tahu sih. Ya banyak perang. Semua yang Iwan sebutkan perang nama perang tadi itu tidak ada satupun perang melawan Yahudi. Perang-perang yang kita kenal memang pada masa Rasul, perang melawan Yahudi itu tak banyak. Tak banyak. Yang paling banyak itu perang melawan orang-orang musyrik, orang-orang Nasrani, dan orang musyrik yang paling banyak, dan orang-orang Nasrani. Perang Tabuk itu melawan orang-orang Nasrani. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu perang sama juga semuanya melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Jadi, padahal dalam Al-Qur'an ayat yang menceritakan tentang orang-orang Yahudi, bagaimana tingkah laku orang Yahudi itu sangat banyak, lebih banyak daripada menceritakan bagaimana tingkah pola orang-orang musyrik kafir Quraisy. Lebih banyak orang Yahudi Allah ceritakan. Jadi sampai-sampai kita mungkin bertanya, "Ya Allah, setiap kali kubuka Quran ini selalu ketemu ayat tentang orang-orang Yahudi." Bahkan dalam surah Al-Fatihah itu para ikhwan, itu yang penjelasan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tertuju kepada Bani Israil tuh. Al-maghdub dan ad-dallin. Dua-duanya itu Bani Israil. Cuman satu Nasrani, satu Yahudi. Dua-duanya Bani Israil, dua-duanya Yahudi sebenarnya. Tapi Yahudi maksud dalam arti agama ya. Nah, jadi baru nak kita buka Quran, kita sudah menemukan satu tanda tentang Bani Israil, tentang Ahlul Kitab. Ya, kemudian tampaklah di depan mata kita, di masa kita, kejahatan yang semakin memuncak, semakin tampak. Allah tampakkan betul.
Jadi kalau kita nyari hikmah, ya Allah, kok begini manusia? Bahkan kemarin saya waktu posting di grup kawan-kawan gitu ya, "Kok ada manusia kayak gitu ya Bang Urayu?" Kata kawan-kawan, "Ada manusia seperti itu." Ya saya pun langsung langsung terkena juga gitu kan, apa hikmahnya. Kemudian begitu kita buka Quran, Masya Allah. Ibarat kata kan sudah kukabarkan dalam Quran. Kalau bahasa Sambas tuh betasi yang namanya, aduh mohon maaf ini bahasa Longamran nih betasi. Saya kalau dari sini udah reuni dengan bahasa Sambas lah pokoknya. Kan yang gini-gini kan tak mungkin disampaikan di apel. Sangat banyak betasi ayat yang berhubungan dengan kata Allah. Kan dah dikabarkan betasi ya weh, yang namanya ayat tentang Yahudi. Jadi kalau sekarang kamu semuanya melihat betapa buruknya orang Yahudi, yo ayatnya, banyak. Nah ini para ikhwan, jadi kejahatan manusia itu pun ternyata bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nah terus kalau tanda kebesaran Allah, apa hikmahnya ke kita? Memperkuat keimanan. Jadi kalau tanda kebesaran Allah tidak lain tidak bukan untuk memperkuat keimanan. Kalau Allah berikan tanda kepada kita tidak memperkuat keimanan, itu sebenarnya bukan tandanya yang salah. Kitanya yang tak pandai mengambil hikmah. Fa'tabiru ya ulil absar kata Allah, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan mata hati. Ya, para ikhwan, jadi Masya Allah, Allah tampakkan kepada kita Bani Israel. Terus, kalau mau kita telusuri, ada 2 perkara besar Bani Israel. Yang pertama, ada 3 perkara. Perkara yang pertama, ini memang Allah jadikan dia, tahu nggak Ikhwan, namanya sampel. Sampel itu contoh. Jadi kalau sampel itu ibaratnya, kalau bahasa Inggrisnya bukan sampel nyebutkannya ya, sampel. Tulis, tapi sampel dapat bahasa Indonesia itu dah. Sebutannya sama-sama sih. Ya, para ikhwan, jadi kalau sampel itu sebenarnya ada banyak gitu kan. Terus kita ambil sedikit untuk mewakili yang banyak. Nah, itu. Itu sampel tuh. Jadi enggak semuanya. Ada banyak manusia-manusia yang buruk akhlaknya, yang durhaka kepada Allah, yang pantas untuk dihancurkan, ada banyak itu. Dari masa ke masa selalu ada manusia yang Allah hancurkan karena kedurhakaan mereka kepada Allah, kezaliman mereka kepada Allah. Saya sebutkan banyak sekali dalam Al-Qur'an, Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Tetapi Bani Israel adalah kaum atau umat yang Allah selamatkan untuk dijadikan contoh, sampel. Saya katakan kalau sampel itu kan sebagian. Sebagian dari apa? Sebagian dari banyaknya kaum yang durjana, yang durhaka kepada Allah. Nah, kalau mau kita sebutkan banyak tuh. Contohnya kayak kaumnya Nabi Nuh, dari Nabi Nabi Shu'aib, Nabi Lut, Nabi yang Allah hancurkan itu. Nabi Solih dan lain-lain. Kaum yang Allah hancurkan. Binasa mereka. Bahkan betul-betul hancur kecuali orang-orang yang beriman. Nabi Nuh itu Masya Allah para ikhwan, kaumnya itu seluruh umat manusia gitu kan. Allah hancurkan seluruhnya. Kecuali orang-orang yang bersama dengan beliau di kapal atau bahtera Nabi Nuh. Orang-orang yang beriman. Bani Israel Allah selamatkan. Allah selamatkan bukan karena bertobat mereka. Coba para ikhwan. Nabi Nuh umatnya itu menyembah patung. Memang Bani Israel tidak menyembah patung. Nyembah patung. Kan dia baru ditinggalkan oleh Nabi Musa, baru selamat itu. Bayangkan, ini umat baru Allah selamatkan dari fitnah yang sangat besar ketika mereka itu dijajah oleh Firaun. Kemudian mereka Allah selamatkan dengan cara yang sangat sangat monumental gitu ya. Kalau orang yang minta selamatkan tuh yang penting selamat kan? Tidak ada Bani Israel. Allah selamatkan sekaligus menghancurkan musuh di depan mata dia. Itu macam pelam. Anak muda itu kan kita pengen enggak para hewan kalau pelam itu kita selesai akhirnya nanti anak mudanya selamat tapi musuhnya masih ada. Kan tak nyaman tuh tidur tuh. Kesal gitu, tidur pun tak nyaman. Musuhnya masih ada. Ini para hewan, itu terjadi di depan mata Bani Israel. Firaun itu. Itu nikmat itu. Ibarat kata kalau manusia itu kan dia kan suka nak puaskan hati. Itu Allah puaskan hati. Nah, nih, kau tengok nih yang menjajah kamu, dia yang menyiksa kamu selama ini, yang membunuh anak-anakmu, puluhan ribu anakmu dibunuh. Nih, tenggelam, hancur binasa semuanya. Di laut itu. Di depan mata Bani Israel. Mereka selamat. Sampai di sana apa yang mereka lakukan?
Nyembah patung. Dibuat patung sama orang pintar, kemudian patung itu bisa ya anggaplah dia bisa sedikit bergerak, bersuara, kemudian mereka terkesima, disembahnya patung itu. Nabi bercokol di depan mata mereka tuh, ada Nabi Harun di situ. Nah itu, menurut kira-kira kita layak nggak dihancurkan, Mbak, kaum seperti ini? Layak sekali udah. Allah kasih kesempatan masih. Terus, kaum Sodom. Bani Israil dari Yahudi itu. Apalagi kejahatan mereka. Riba, apalagi Masya Allah. Itu mengurangi takaran pada masa Nabi Shu'aib ya. Itu dihancurkan kan? Nah, riba kan lebih parah dari mengurangi takaran, membinasakan perekonomian umat itu. Mereka lah asal muasalnya itu. Riba itu sistem perbankan itu dari Satria Templar menurut mereka itu. Dari Zionis, cikal bakal Zionis. Yahudi. Yahudi. Yang membina pertama kali dasar-dasar riba itu adalah dari Yahudi. Nah, terus apa lagi Pak Iwan? Banyak sekali. Bahkan mereka itu adalah kaum yang selalu dibina oleh para nabi, tetapi Allah sebutkan dalam banyak tempat, dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an itu beberapa tempat, mereka adalah pembunuh para nabi. Masya Allah. Salah satu tadi ayat yang dibaca itu Pak Iwan. Mereka itu membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang hak. Maksud alasan yang hak itu tidak akan mungkin kita ketemukan alasan hak untuk membunuh para nabi kan. Cuman itu untuk menegaskan bahwa mereka itu tanpa ada hujah sama sekali. Mereka menistakan ajaran para nabi, bahkan membunuh fisik para nabi itu sendiri. Paling tidak itu, ya memang gini, tidak kita ketemukan memang dalil yang sahih tentang terbunuhnya nabi. Yang masyhur kita dengar cerita nabi terbunuh itu para ikhwan, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ya, itu cerita yang masyhur, cuman memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan juga tidak terdapat dalam hadis yang sahih. Ini cerita berasal dari Israiliyat. Cuman memang ditukil, diambil naskahnya itu oleh para mufassir. Makanya dalam tafsir-tafsir itu, kalau tafsir Ibnu Katsir yang asli masih terdapat cerita ini. Ya, kalau yang sudah sekarang itu kan banyak yang sudah ditarjih oleh para muhaddisin ya. Jadi cerita-cerita yang dianggap tidak bersumber itu dihilangkan. Tapi dalam tafsir-tafsir yang terkenal kayak tafsir Al-Qurtubi atau kisah para nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, ada cerita itu. 2 nabi yang dibunuh, yang terbunuh yakni Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Walaupun memang sebagian mufassir menyatakan tidak seperti itu ceritanya karena ada, saya lupa ayatnya dalam Al-Qur'an itu yang menyebutkan tentang jaminan keselamatan bagi para nabi. Jadi para nabi itu tidak akan mati terbunuh gitu, kira-kira begitu. Pasti Allah akan selamatkan. Wallahu a'lam. Nah, ini para ikhwan, saya ngopi dulu lah ya, agak gatal tenggorokan. Oh, ternyata yang lain udah pada ngopi semua ya. Oke, ngopi di situ kopinya nyaman. Nyamannya karena kita udah lama berjalan di situ kan lumayan 1 jam nggak sampai ya. Jadi nyaman kopi ya. Kopinya pun nyaman. Ya, ini para ikhwan jadi alhamdulillah. Pelajarannya seperti itu. Allah tampakkan ada kaum yang masih eksis hingga saat ini. Nah tuh, jadi itu perkara yang pertama. Mereka Allah eksiskan sampai saat ini untuk menjadi sampel keburukan. Untuk menjadi sampel keburukan. Padahal sebenarnya untuk level, keburukan, kejahatan perilaku gitu kan, terhadap kaum-kaum yang lain itu justru sudah Allah binasakan. Pada hakikatnya itu tidak ada umat yang berbuat zalim para ikhwan, kecuali pasti Allah akan binasakan. Cepat atau lambat. Perkara waktu saja itu. Tidak ada kezaliman yang Allah biarkan. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang mana coba yang zalim-zalim yang durjana-durjana itu, raja-raja yang kita kenal sejarahnya itu hancur. Semakin zalim mereka, semakin cepat mereka hancur binasa gitu ya. Nah, seperti itu para ikhwan. Terus perkara yang kedua. Perkara yang kedua para ikhwan, ada satu penyakit hati. Yang penyakit hati ini kalau muncul di dalam diri seorang manusia, apalagi kalau sampai muncul dalam diri kaum itu kan berarti banyak, maka dia bisa merusak fitrah. Penyakit itu adalah dengki, iri. Iri itu simpel, dengki itu simpel. Oh, tak suka dengan nikmat yang didapatkan orang lain. Nah, itu tuh.
Dasarnya begitu. Dia menginginkan nikmat itu, tapi dengan cara yang tidak baik. Dia tak suka nikmat tersebut terdapat kepada orang lain, walaupun dia juga dapat. Jadi nanti kalau sudah iri itu Pak Iwan, dia bisa menutup pintu kebenaran. Awalnya menutup fitrah. Kalau fitrah itu sebenarnya sinyal pertama. Fitrah itu Pak Iwan sesuatu yang terdapat dalam diri kita. Kalau orang yang fitrahnya masih murni nih istilahnya, belum ada kejahatan-kejahatan kemanusiaan gitu dalam dirinya gitu ya. Itu tuh bisa menjadi satu petunjuk tuh. Cuman fitrah itu memang nggak bisa kita andalkan seutuhnya. Kalau cuma mengandalkan fitrah, tak selamat orang. Fitrah itu hanyalah semacam satu cahaya pertama, yang kemudian dia harus disempurnakan dengan agama, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak ada pertanggungjawaban fitrah itu tidak. Yang dipertanggungjawabkan itu adalah agama, perintah Allah. Yang disebut dengan ketaatan itu apa? Ketaatan terhadap perintah Allah. Yang nanya perintah Allah mesti Allah dan Rasul kan? Jadi makanya, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha kata Allah. Itulah fitrah Allah. Fitrah Allah itu artinya agama yang Allah turunkan itu, yang berada di atas fitrah penciptaan manusia. Makanya nanti kalau satu ketika kita ketemu orang, udahlah hatiku nanti bisa menilainya. Benar, cuman tak bisa dia menentukan kebenaran. Bisa, sedikit. Contoh, dia tahu bahwa itu perbuatan mencuri buruk, itu fitrah itu, betul. Tapi tak bisa nanti dia menentukan apakah sholat itu perintah apa, apakah dia harus mengerjakan sholat atau tidak. Itu tak bisa pakai fitrah, para ikhwan. Hanya mengandalkan fitrah tak bisa, harus menggunakan syariat. Makanya nanti orang yang akan diazab itu adalah orang yang melanggar syariat kan. Orang yang maksiat, yang disebut maksiat itu mesti berhubungan dengan perintah Allah dan Rasulnya atau larangan Allah dan Rasulnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, kok lari ke fitrah pula. Itu tadi ya? Mana tadi sambungannya? Dari mana itu? Ini kalau saya ngomong nih kadang-kadang suka kena begayau ke mana-mana ya. Mentang-mentang waktunya panjang. Kalau waktu pendek biasanya langsung betul-betul dianu nih difokuskan gitu. Ya kembali ke laptop lah ya. Jadi kembali ke cerita Bani Israil. Kita langsung ke perkara yang kedua, betapa buruknya kalau orang memiliki satu penyakit yang disebut iri hati dan dengki. Nah, Bani Israil, mereka iri. Celakanya lagi, bukan perorangan. Secara kaum mereka iri. Makanya jahat sekali manusia kalau sudah iri, Pak. Mereka iri itu bahkan bukan perkara yang bersifat akhlak, bukan. Mereka iri terhadap suatu perkara yang Allah tetapkan atas takdirnya. Yakni iri terhadap nikmat kenabian. Ini kan susah nih. Kalau iri dengan orang punya kendaraan, punya kehidupan, itu mungkin bersifat individual. Tetapi kalau iri dengan nikmat kenabian, yang harusnya itu, menurut mereka nih, harusnya nabi yang ditunggu-tunggu ini, nabi akhir zaman, harusnya dari Bani Ishak. Masih ingat ya cerita dua orang anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu kemudian melahirkan, punya anak, Nabi Yakub atau digelar dengan Israel. Anak keturunan Nabi Yakub ini disebut sebagai Bani Israil atau anak dari Israel. Jadi harusnya nabi yang paling kita tunggu-tunggu ini itu berasal dari anak keturunan Ishak. Tetapi ternyata setelah terlepas sekian lama, sebenarnya Allah Maha Tahu. Ini hikmahnya Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu mereka itu menyimpan satu perasaan yang buruk, yakni ada menyimpan rasa keangkuhan, kesombongan. Mereka itu sebenarnya paling kekeh, paling kuat memegang ras. Jadi umat itu yang paling kuat memegang ras itu, rasis gitu ya, itu orang Yahudi. Sampai sekarang mereka pegang ras itu. Adalah orang-orang Yahudi paling kuat memegang ras itu, Pak Ikhwan. Ternyata nabi akhir zaman yang mereka pun tunggu itu, dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan bahkan kata Allah, mereka itu tahu dengan Muhammad itu seperti mereka tahu anaknya sendiri. Gitu kan ya, Bung Amran kalau di Nampuk Gelap ada anak-anak 10 orang. Bung Amran nyari anak seorang. Tahu Bang Amran tuh? Walaupun dia tidak ngomong. Dia cium rambutnya. Oh, yang bengam tuh anak saya tuh. Tahu aku tuh anak saya itu. Itu. Jadi Bani Israil itu begitu. Dia tahu bahwa itu Muhammad itu adalah utusan Allah, tahu dia. Kenapa tidak beriman?
Karena mereka kaget, dengki. Ternyata nabi akhir zaman itu tidak berasal dari Bani Israil atau Bani Ishak, tetapi justru dari Bani Ismail. Sejak awal mereka itu dalam sejarah literatur mereka, mereka itu sudah melecehkan sebenarnya dari kalangan, Nabi Ismail. Nabi Ismail itu sudah mereka lecehkan. Kan dianggap anak budak, gitu kan. Kemudian bukan dari keturunan bangsawan. Terus coba kalau kalau mereka menggambarkan masyarakat Arab itu kan masyarakat yang tidak beradab, itu iya itu. Itu penggambaran mereka itu, terhadap Bani Ismail. Tetapi atas kehendak Allah, takdir Allah, Allah punya kehendak. Maka terjadilah sesuatu, Allah tetapkan bahwa kenabian akhir zaman yang ditunggu-tunggu itu berasal dari Bani Ismail dan berada di satu tempat yang jauh dari dari negeri para nabi. Kalau Palestina itu disebut sebagai negeri para nabi, karena saking banyaknya nabi yang berinteraksi dengan Palestina. Saking banyaknya itu disebut sebagai negeri para ternyata nabi akhir zaman itu Pak Ikhwan, itu lama, bahkan beliau hanya gimana ya kalau kita membahasakan hanya sebentar tuh ya, kalau bahasa orang Pontianak itu sececal ya gitu. Sama satu bahasanya. Kalau betul-betul sebentar ya gitu ya. Bahasa Bang Asmadi yang tahu yang kayak gini. Sekejap sih bahasa bahasa Malaysia. Sekejap je gitu. Betul-betul sebentar. Rasul itu menjejakkan kaki ke Palestina, itu hanya peristiwa Isra sebelum beliau Mi'raj. Jadi sebentar aja sampai di sana sholat. Tapi itu sudah menjadi tanda memang. Cuman artinya beliau tuh menempatkan kaki beliau di Palestina itu hanya sebentar sekali. Nah itu Pak Ekman. Tetapi kan kita kalau udah kehendak Allah ya udah sebenarnya itulah tadi itu kalau sudah yang namanya dengki, iri dengki, hilang tuh Pak Iwan. Dalil tuh hilang. Penjelasan secara hujah yang nyata tuh hilang. Bahkan meskipun mereka betul-betul tahu bahwa ini adalah kebenaran, hilang itu. Kenapa? Karena hatinya telah diselimuti oleh rasa dengki. Inilah para ikhwan, hati-hati betul. Nanti itu dengki itu pasangan itu sombong. Ada nanti sombong kalau dari hati segala macam tuh nanti sampai ke tamak segala macam tuh. Itu kayak bersambung-sambung dia tuh. Dari iri hati tuh. Hati-hati sekali. Kemudian kita pun mungkin bertanya, bagaimana caranya ya untuk menghilangkan penyakit iri hati ini para ikhwan? Ya dibalik saja. Iri hati itu kan kita tak suka melihat kawan kita, apalagi orang yang kita anggap sebagai tandingan kita lah. Kan macam-macam kadang-kadang nih. Tandangan waktu kecil dulu sih tandingan main guli. Kalau udah besar gini-gini mungkin rival kita mancing. Saya sih tak pandai mancing, jadi saya tak bisa merasakan tuh. Tapi kan bisa aja kan namanya iri kan. Tengok, ih, beli dia merek iya pancing. Sebutkanlah yang merek apa ya? Saya tak tahu. Beli. Oh, beli cok aku. Tiba-tiba banyak didapat. Memanglah. Nah, itu dah. Banyak tuh perayaan iri itu macam-macam nanti. Itu bisa menutup kebenaran. Menutup mata hati kita. Dari hal yang sepele sampai hal yang paling mustahak, yang paling penting itu perayaan. Sampai nanti ada orang yang iri, dengki dengan manusia yang Allah lebihkan mungkin dari segi ilmunya, dari segi rezekinya. Na'udzubillah min dzalik. Caranya memang kita lawan, kita balik. Makanya salah satu caranya memang bersilaturahim. Pada dasarnya itu yang membesarkan dengki itu adalah setan. Paling suka setan tuh. Kalau ada orang bibit dengki paling suka setan. Cuman setan kan tak tahu isi hati kita. Nanti dia tahu tuh dari perilaku kita. Dia lihai setan tuh punya kalau mau dihitung mereka punya psikolog mungkin S3 psikolognya itu. Kalau kita psikolog kan cuma S2 aja nih. Kalau bisa ya dia tahu orang dia masuk ke dalam hati kita. Cuma dia tak tahu isi hati kita. Nggak tahu, tapi dia bisa membaca mimik kita, bisa membaca kata-kata kita kan jelas tahu lah dia. Oh ini ada iri orang nih. Udah, tinggal dibesak-besakan itu. Ada volume yang dibesarkannya, ada yang udah. Yang dikasihnya bumbu, yang paling besar berbahaya nanti kan bumbunya itu. Bumbu penyedap itu. Nah, itu Pak Iwan kalau sudah begitu, caranya kita perbanyak silaturahim. Ya sebenarnya dengan kesabaran kita teguhkan hati kita untuk selalu berbuat yang benar gitu ya. Yang namanya dengki itu saya kira memang tidak bisa juga orang-orang macam kita ini 100% terlepas dari rasa dengki.
Karena dengki itu mungkin ada kaitannya dengan rasa cinta kepemilikan terhadap sesuatu. Nah, cuman memang para ikhwan, kalau sudah tumbuh subur itu mesti ada perkara setan di situ. Tumbuh subur dalam hati kita perasaan dengki, maka dia menjadi antitesis, anti dari segala kebaikan dalam hati kita, berbahaya. Contohnya siapa? Bani Israil. Kedengkiannya terhadap nabi akhir zaman yang bukan berasal dari keturunan mereka sehingga menutup kebenaran bagi mereka. Itu yang pertama, rasa dengki. Nanti ayatnya banyak tuh di antaranya dalam Quran surah An-Nisa ayat 54. Nah, terus yang berikutnya, ini kemarin kami sampaikan tentang syukur ya, Bro. Ini Masya Allah, hal yang ketiga, ini adalah betapa buruknya manusia kalau tidak bersyukur. Hati-hati benar. Contohnya siapa? Bani Israel. Jadi kalau kalau ada manusia yang selalu Allah manjakan dengan berbagai macam nikmat, kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah, inna adabi la syadid. Para ikhwan, kalau azab sebatas fisik, saya kira ujung-ujungnya kita bisa tobat. Karena manusia itu banyak yang tobatnya pakai pakai fisik, disentuh fisiknya. Ada seorang ikhwan cerita, dia kontraktor, kaya raya. Jangan disebutlah dia bilang soal soal proyek. Bahkan dia mampu bikin bikin masjid di pekarangan rumahnya. Tapi dia bilang, "Saya nak masuk ke masjid itu, seminggu sekali susah." Masjid itu banyak, dia bilang orang yang salat di situ. Cuman saya ini, nak masuk ke masjid yang saya bangun tuh, seminggu sekali susah. Begitu ada musibah besar, habis dia punya harta. Baru dia tersandar, baru dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjadi orang ahli masjid. Nah, itu Allah sentuh fisiknya tuh. Allah sentuh fisiknya. Azab yang paling berat tuh para ikhwan, kalau Allah jauhkan kita dari agama. Makanya kalau orang yang tidak bersyukur kepada Allah, bahkan kemudian Allah beri kepada dia itu istidraj, kemudian mereka menjadi jauh dari Allah, itu azab yang sangat pedih. Karena dia nanti sampai ujung-ujungnya, sampai mati, dia tidak akan pernah menemukan jalan taubat. Na'udzubillah min dzalik. La in syakartum kata Allah, la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Contohnya adalah Bani Israil. Betapa banyak Allah berikan kepada mereka itu nikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati apa? Nikmat. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Bahwasanya aku, kata Allah, melebihkan kamu dari sekalian alam. Nah, itu salah satu contohnya. Pada masanya itu Bani Israil adalah satu-satunya kelompok kebenaran. Pada masanya. Bayangkan coba para ikhwan. Nabi yang selalu dibimbing oleh para nabi. Kaum yang selalu dibimbing oleh para nabi. Bani Israil. Kaum yang kemudian mereka diberi dengan kitab yang paling kaya. Ada 3 kitab yang Allah turunkan kepada Bani Israil. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Bani Israil. Kaum yang paling banyak Allah perlihatkan mukjizat. Bani Israil. Bani Israil para ikhwan. Pada masanya itu, pada masa Nabi Sulaiman, itu Bani Israil para ikhwan, mereka berperang. Ya, namanya juga nabi. Allah lebihkan Nabi Sulaiman itu sehingga tidak mungkin ada lagi manusia yang bisa mencapai apa yang telah Allah kuasakan kepada Nabi Sulaiman. Itu bisa merentahkan kepada binatang. Bahkan jin itu jadi bala tentaranya. Nah, itu kan kalau itu nyaman kita nak berjihad di Palestina gitu kan. Tiba-tiba datang jin ke sana terbang gitu. Burung diantar sana semua. Terutama burung yang ganas-ganas lah. Kalau macam-macam burung pirik susah loh. Kirim ke sana kan. Itu pada masa Nabi Sulaiman para iman. Jadi banyak sekali mukjizat yang Allah perlihatkan kepada mereka. Bani Israil. Sehingga kemudian kami kemarin juga sempat mengatakan begini. Sehingga kemudian mana kita ketemukan dalam ayat Bani Israil itu perintah untuk berperang, berjihad? Adanya cuma pada masa Talut ya. Yang lainnya tidak. Karena memang urusan mereka dengan musuhnya itu Allah yang urus. Urusan mereka itu betul-betul urusan beriman saja. Tapi tentu dengan perjuangannya jenisnya bukan dengan qital, bukan dengan perang, bukan. Perjuangannya berbeda. Syariatnya itu tidak seperti syariat kaum muslimin. Karakter kaum muslimin beda.
Nah, Masya Allah. Itu umat yang Allah manjakan dengan berbagai macam nikmat darinya. Tetapi ternyata banyaknya nabi yang membimbing mereka, banyaknya kitab yang menuntun mereka, banyaknya mukjizat yang diperlihatkan kepada mereka, ternyata itu bukan jaminan untuk keimanan mereka, para ikhwan. Jadi memang jangan nak nunggu nampak langit terbelah lah nak beriman. Ada model kita sekarang nih, nanti dia dibilang nak baiat itu, kalau semuanya orang dah kelihatan kebenarannya. Udah semua orang berhimpun semua, baru dia nak baiat. Nah, nunggu sembuh nanti. Atau dia ngasih syarat seorang, nantilah saat kalau udah anu banyak sedikit duit, saya nak anu lo, nak bebas lo. Macam nak dibuatnya nak masuk mall nih pakai syarat gitu kan. Masuk naik pesawat pakai syarat-syarat. Para ikhwan, jangan nunggu begitu. Karena itu bukan jaminan. Dan memang iman bukan seperti itu. Kalau ada model iman begitu, bukan iman sebenarnya itu. Tetapi iman itu kan jelas, iman itu justru ucapkan lu dengan lisan, teguhkan dengan hati, baru laksanakan sesuai dengan kemampuan. Yang pertama itu beranikan diri untuk mengucapkan. Makanya kalau ada ikhwan-ikhwan yang mau berhimpun di jamaah dengan keberanian, bagus itu. Saya dulu pernah, kakak saya nih, yang pertama dalam lingkungan keluarga saya kan saya dulu yang baiat. Setelah itu saya dakwahi kakak. Terus dia mau baiat. Cuman saya tanya, "Kenapa kau baiat?" Dia bilang, "Saya ngeliat orang-orang jamaah itu baik." Ah, udah cukup sampai situ. Soal ilmu nanti. Nanti kalau ditanya sama naib, sama ustad, "Kenapa baiat?" "Saya ingin baik." Udah cukup tuh saya bilang. Ah, ternyata diterima baiatnya. Oh, udah bagus dia bilang. Kata ustad, "Nanti soal ilmu taklif ya." Nggak harus hafal semua kita dalilnya. Tapi kalau kita sudah melihat ada celah-celah kebenaran yang nampak, yang Allah sampaikan kepada hati kita, bismillah kita tangkap, kita amalkan. Dengan keberanian kita ucapkan para ikhwan, kemudian teguhkan di hati. Para ikhwan, nih, kenapa mulut dulu baru hati? Ada yang bisa mengendalikan hati? Kita hampir bisa dikatakan tak bisa mengendalikan hati. Tetapi kalau mulut, bisa semua. Yang tak bisa mengendalikan mulut itu orang gila. Nah, itu memang dia tak bisa mengendalikan tuh. Lain yang dipikirkan, lain yang diucapkannya. Kalau kita bisa para ikhwan. Makanya orang yang marah mengucapkan sumpah serapah itu kena dosa, karena memang dia bisa mengendalikan sebenarnya. Cuma dia tak mau nak mengendalikan itu. Ya kan? Sampai kita tidak mukul orang. Bisa kita kendalikan sebenarnya. Cuman karena faktor emosi kita, sehingga kita lepaskan tangan kita kepada orang lain, berbuat zalim. Itu yang Allah minta pertolongan begitu. Kenapa diminta pertolongan oleh Allah? Karena sebenarnya kamu mampu mengendalikannya, tapi tak kau kendalikan semaksimal mungkin. Kalau makin kuat dorongannya, makin kuat juga kesabarannya. Harusnya dikuatkan kesabaran sehingga mampu dikendalikan. Nah, harusnya begitu. Nah, ini para ikhwan, masya Allah. Jadi Bani Israel itu hambanya yang tidak bersyukur kepada Allah, dan kita sudah mendapatkan pelajaran betapa buruknya manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti ini. Terus, nah yang terakhir, coba kita lihat kembali ke ayat yang dibaca oleh Qori tadi. Ini kami merenungi tadi Pak Rehan, kami baca tentang tafsirnya tadi. Karena ini ternyata memang ayat yang berhubungan dengan Ahlul Kitab. Kalau Ahlul Kitab itu jelas Bani Israel. Ada Nasrani, ada Yahudi. Tapi kalau dua-duanya ini terhitung sebagai anak keturunan Israel. Makanya saya katakan, kan ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Hanya saja memang kalau mau disebut sebagai syariat besarnya itu ada dua, syariat Yahudi dan syariat Nasrani, gitu ya. Perbedaan antara nabi dan rasul itu di syariat. Makanya yang dimaksud dengan rasul itu adalah orang yang menerima wahyu Allah dan membawa risalah. Mesti ada pembaharuan. Dan ini juga salah satu penyebab kenapa orang-orang Yahudi itu benci dengan Nabi Isa. Karena ada beberapa syariat yang diubah menurut mereka. Sebenarnya bukan diubah. Kemauannya Allah begitu kok. Allah maunya begitu. Allah maunya begitu. Allah utus Nabi, Nabi tidak mungkin melenceng dari apa yang Allah perintahkan. Sampailah kepada mereka satu hal, perkara-perkara yang kadang-kadang ada pembaharuan, ada perubahan bagi nabi-nabi berikutnya. Dibenci oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini ayat tertuju kepada siapa ini para ikhwan? Kepada kaum muslimin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Tu'minuna bil ma'ruf, untuk memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi jelas dia ada 4 perkara. Satu, itu adalah orang muslim, yang kedua memerintahkan kepada kebaikan, yang ketiga mencegah kepada kemungkaran, yang keempat mereka beriman kepada Allah. Itu menjadi karakter kita. Sebenarnya pada penggalan ayat ini tertuju kepada sahabat Rasul. Ini tertuju kepada sahabat Rasul. Kenapa demikian? Karena merekalah yang layak disebut sebagai kuntum khairul umat sebenarnya. Tapi kemudian maknanya menjadi umum. Biasa kalau Al-Qur'an itu, kalau secara tarikh awalnya itu tertuju kepada kelompok khusus, maka kemudian dia maknanya menjadi luas. Tetapi di sini Allah jelaskan tetap, kenapa menjadi kuntum khairul umat? Kuntum khairul ummah gitu ya, karena mereka itu amar ma'ruf nahi mungkar dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu. Nah, itu bagian kita. Kemudian Allah sebutkan begini. Apa nih Pak ini? Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum. Andai kata sekiranya ahlul kitab itu beriman, maka itu tentu lebih baik bagi mereka. Beriman kepada siapa Pak Iwan? Beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sebutkan, minhumul mu'minun wa aktsarahumul fasiqun. Kemarin ada informasi kan ternyata yang demon juga ada orang-orang Yahudi. Gitu kan? Mungkin ada juga orang yang berkomentar, ya kalau gitu dalam Al-Qur'an kan katanya walan tadu angkal Yahud, berarti semua orang Yahudi itu adalah jahat. Kok ada yang masih demon? Demon menentang kebijakan Yahudi juga gitu kan, Zionis. Jadi gimana nih? Memang dalam Al-Qur'an tidak Allah sebutkan semuanya, enggak ada yang perkara semua. Cuman Allah sebutkan begini, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sebagian kecil mereka itu beriman, sebagian kecil ada mereka yang baik, sebagian kecil mereka ada yang tidak hasad, tetapi wa aktsaruhumul fasiqun. Sebagian besar daripada mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Inilah kejahatan kaum namanya. Jadi kalau satu kelompok itu sudah sebagian besar mereka jahat, kita mengecapnya dengan kejahatan itu. Satu kaum. Sebenarnya label itu. Coba label yang biasa kita tunjukkan kepada orang Cina apa kira-kira? Yang baik lah, yang baik ya. Yang Cina itu bangun molor ke bangun awal? Nah, ya. Sini Melayu bangun awal ke bangun molor? Kalau Iwan sih bangun awal insyaallah. Lah itu tidak lagi tapi. Nah, itu tuh. Itu label. Allah sebutkan begini. Ada yang beriman mereka kepada Allah itu. Padahal mereka paling banyak mengetahui tentang kitab sebenarnya, tetapi yang beriman kepada Rasul tidak banyak. Yang kita ketahui sahabat yang betul-betul disebutkan namanya bahkan meriwayatkan hadis gitu ya. Dalam Al-Qur'an tuh sahabat itu yang disebutkan, bukan namanya tapi ceritanya. Abdullah bin Salam seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya para ikhwan, Allah sebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yadurrukum illa adza. Ini karakter yang Yahudi nih. Kata Allah, mereka sekali-kali tidak akan menimbulkan kepadamu kemudaratan. Ini berlaku umum sebenarnya. Kalau kita baca tafsirnya, ini berlaku umum. Tertuju kepada siapapun. Manusia itu, makhluk itu, tidak akan menimbulkan kemudaratan kepadamu, kepada orang yang beriman. Allah kasih illa ada. Kecuali gangguan-gangguan kecil ya. Kalaupun toh ada musibah besar yang terjadi menimpa umat Islam, itu mesti ada perkara hikmah di situ yang besar. Ini para ikhwan, kami lihat gitu ya bagaimana kejadian di Palestina itu. Allah tunjukkan seperti itu. Memang akhir dari pertualangan orang-orang Yahudi itu akan dihancurkan. Nah, orang itu dihancurkan setelah dia mencukupkan kejahatannya. Firaun itu sudah setelah dia betul-betul menghancurkan Nabi Musa dan bala dengan kaumnya gitu ya, dengan Bani Israel, baru kemudian Allah hancurkan Firaun. Jadi Bani Israel itu setelah dicukupkan dia punya kejahatan gitu kan, baru nanti Allah akan hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra itu. Ayat yang ke-7 kalau tidak salah. Jadi mereka tidak akan menimbulkan kemudaratan kepadamu kata Allah kecuali hanya sekedar gangguan-gangguan kecil.
Terus, wa ay yuqatilukum yuwallukumul adbar. Kalau mereka berperang, kalau mereka memerangi kamu, maka pasti mereka akan berbalik ke belakang. Kalau yang ini tidak berlaku umum, ini khusus khas dari model Bani Israil. Karena juga disebutkan dalam ayat lain juga demikian, dalam Quran surah Al-Hasyr itu Allah sebutkan bagaimana karakter karakter peperangan orang Yahudi yang mereka itu berperang di balik tembok. Nah, kan jelas sekarang kan? Belum ngapa-ngapa mereka bikin tembok dulu itu. Nanti yang berperang duluan tuh bukan bukan manusianya, paling penakut. Yang namanya orang Yahudi itu tentara yang paling penakut. Mana ada istilah tentara yang pakai pampers? Tentara Zionis itu yang pakai pampers. Karena mereka tak bisa setiap kali mereka bergerak, dulu zaman ada sniper Hamas itu, mereka bergerak sedikit mati. Akhirnya mereka pakai pampers. Saking takutnya. Mereka itu yang namanya kalau mau berperang darat itu paling takut. Makanya dia ngajakin dulu semua musuh-musuh dari seluruh negeri ini. Diajak sama-sama, bantai ini musuh dia, kayak kira-kira gitu ya. Orang Yahudi begitu, model berperang. Dari zaman dulu, pada masa Rasul mereka seperti itu. Berperang dengan cara yang penakut. Makanya mereka, untuk menutupi ketakutannya, mereka itu memperkuat dengan berbagai macam teknologi. Dan mereka melobi sana-sini, agar berperangnya sama-sama untuk menghancurkan musuh mereka gitu. Itu model orang-orang Yahudi para ikhwan. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sebenarnya Allah telanjangi mereka itu. Allah kupas habis-habisan. Bagaimana tingkah pola orang Yahudi termasuk bagaimana kebodohan mereka kalau mereka sedang berperang. Allah kupas gitu kan seperti apa orang-orang Yahudi. Kenapa mereka takut para ikhwan? Nah itu sebenarnya menunjukkan karena mereka pun tidak yakin mereka bisa masuk ke dalam surga. Orang Yahudi itu makanya disebut sebagai apa? Al-Maghdub. Beda ya antara Ad-Dhalin sama Al-Maghdub. Orang yang dimurkai karena mereka tahu kejahatan, mereka punya ilmu, tetapi mereka tetap lakukan dengan dasar tadi itu, hasad. Ada perasaan hasad, iri, dengki itu. Itu dasarnya. Mereka tetap lakukan meskipun mereka tahu ilmunya para ikhwan. Nah, mereka tahu ilmunya itu sehingga mereka takut. Kalau orang-orang yang kalau jihadnya orang-orang Islam atau orang-orang Hamas itu Masya Allah. Mereka landasan itu adalah syahid. Makanya saya ingat cerita Iwan kita itu, Iwan Abadi itu Pak Iwan. Begitu ketika beliau itu ikut dalam rombongan kapal Marmara dan 2000 berapa itu? Naik enggak? 2012 kalau nggak salah ya. 2012 ya Mapi Marmara. Ada Iwan kita di situ ikut, kan ditembaki sama orang Yahudi itu. Jadi Iwan kita Masya Allah nih akidahnya luar biasa. Dia sudah dibilang di badan dia ini sudah apa namanya yang keker senjata itu laser ya laser udah penuh tapi nggak ada yang Pak tembak saya dia bilang yang lain kawan-kawannya ada yang mati. Saya itu Syahid saya ini Syahid. Nah orang Islam tuh begitu. Itu cirinya orang kuat iman tuh begitu. Karena bagi mereka syahid itu justru kematian yang dicari, yang dimulai. Karena ada doanya, faktu nama syahidin. Bahkan kita memohon kepada Allah agar tercatat sebagai orang-orang yang syahid. Beda sekali antara perangnya orang-orang Yahudi dengan perangnya kaum muslimin. Kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan, kamu terbunuh ataupun membunuh, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbaik. Kalau kamu membunuh, kamu dimenangkan oleh Allah, dapat ganjaran kebaikan di dunia. Kalau kamu terbunuh, maka bahkan lebih mulia lagi, tercatat sebagai mati syahid. Ini Masya Allah. Jadi para ikhwan, kita ketahui dengan ayat ini, bahwa mereka tidak akan berperang dengan cara yang gagah berani. Kalau mereka, orang Yahudi itu berhadapan dengan kamu, kata Allah, mereka akan berbalik ke belakang, dan kalau sudah demikian, mereka tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keburukan akhlak. Jadi sebagai penutup para ikhwan, kita dipertemukan oleh Allah dengan kaum yang seperti ini. Memang ini sebagai ujian keimanan, tetapi di balik itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa apapun yang Allah catatkan dalam Al-Quran tentang perangai mereka menjadi nyata di depan mata kita. Agar kita mengambil pelajaran dan ikut kepada barisan keimanan dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang salah itu dari kami sendiri, kami ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. Dan yang benar itu para ikhwan hendaknya menjadi acuan kita untuk menunaikan dan menyampaikannya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.